Hari ini saya Hendro Subiakto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus juga staf ahli Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, akan memberikan kuliah mempresentasikan sebuah tema yaitu dinamika komunikasi dan politik di era digital. Revolusi industri keempat ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Termasuk kehadiran yang namanya OTT atau OTT, over the top. OTT bukan operasi tangkap tangan, itu KPK, itu urusan lain. Ini OTT adalah over the top. Over the top itu contohnya adalah Facebook. Contohnya adalah Google dengan YouTube-nya. Itu over the top. Apakah Google, Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain itu dia tidak mempengaruhi perkembangan model bisnis di Indonesia? Berpengaruh sangat besar. Kita tahu bahwa Google sekarang adalah perusahaan iklan terbesar di dunia dengan Google AdSense-nya. Google bisa melayani siapapun yang ingin pasang iklan berbasis pada data yang dia miliki. Misalnya kalau saya mau iklan di sebuah kota yang hanya sasarannya orang-orang berusia antara 17 sampai 30 saja. Dia tahu pengguna-pengguna internet yang usianya 17 sampai 30 dan hanya itu yang dikirimi bisa. Itu namanya micro targeting advertisement. Ini nggak bisa dilakukan oleh televisi, nggak bisa dilakukan oleh surat kabar, apalagi dengan media-media lama, termasuk radio dan sebagainya. Tidak bisa, karena mereka tidak punya big data dalam artian yang aktif. Tapi Google, Facebook punya big data. Apa itu big data? Big data adalah data-data pribadi penggunanya yang secara sukarela, sengaja tidak sengaja diberikan kepada mereka. Misalnya saya daftar sebagai pemilik akun Facebook. Maka semua aktivitas saya itu menjadi data yang ada di Facebook. Saya pakai Google. Semua aktivitas saya adalah data yang dimiliki oleh Google. Bayangkan ada jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta di negeri ini yang aktivitasnya itu terrecord oleh Google. Google tahu nggak Anda sekarang ada di mana? Tahu. Bahkan bisa kalau Anda mengizinkan ada share location bisa. Berarti dia tahu. Kita pergi kemana tahu. Kita belanja online apa saja tahu. Berapa kekuatan kita setiap bulan belanjanya berapa tahu. Sehingga potensi-potensi individu itu diketahui. Kesukaan individu diketahui. Jadi kalau Anda suka ngeklik katakanlah situs-situs agama, dia tahu. Suka ngeklik situs-situs porno, dia juga tahu. Itulah kemudian bahwa manusia itu datanya diketahui semua. Ini yang namanya perubahan-perubahan karena teknologi. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan harap media-media konvensional bisa menghadapi teknologi yang besar ini. Negara lagi-lagi dibutuhkan untuk membuat regulasi untuk melindungi model bisnis lama supaya tidak mati dan tidak shock. Itulah mengapa ada regulasi. Ada yang namanya undang-undang yang harus kita buat terkait dengan perkembangan teknologi. Belum lagi masyarakat sekarang. Sekarang masyarakat itu ketika sudah punya HP, punya smartphone, dia bisa menjadi wartawan tanpa harus dilatih di MMTC. Dia bisa jadi bahkan bukan hanya wartawan, tapi juga ini wartawan dan tanda petik ya. Artinya membuat berita, memproduksi pesan gitu. Dia juga bisa menjadi intelijen yang mengawasi yang ada di sekitarnya tanpa harus belajar tentang intelijen. Semua orang sekarang bisa aktif. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang ada di dunia publik, yang ada di screen publik itu diproduksi oleh orang-orang yang beragam. Kalau dulu yang ada di screen televisi itu hanya diproduksi oleh orang-orang yang dididik khusus. Dididik secara intelektual, dididik jurnalistik, dididik kode etik. Yang ada di screen atau di
surat kabar kita ada orang-orang wartawan yang diajari tentang kode etik. Tapi kalau sekarang yang namanya di media sosial, siapa yang memproduksi media sosial? Siapa konten-konten yang bikin? Itu beragam. Itu tidak selalu wartawan. Itu tidak selalu orang-orang yang punya pendidikan yang baik. Bisa penjahat pun bisa memproduksi pesan. Itulah makanya media sosial menjadi semacam kumpulan informasi baik yang berkualitas maupun tidak. Ini problem tersendiri, ya, problem tersendiri yang muncul karena teknologi. Nah, kalau kita gambarkan begini, bahwa semua orang itu bisa jadi wartawan itu memang selama dia punya teknologi, punya smartphone, ya memang demikian. Kalau ada sebuah isu peristiwa di mana ada tokoh sedang bicara, wah semua orang ngambil gambar, semua memotret video, bahkan video. Kalau ada artis terkenal, semua memotret video. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini menyebabkan pergeseran, perubahan, termasuk masyarakat harus siap, termasuk negara juga harus mampu untuk membuat regulasi untuk melindungi publik dari konten-konten yang bermasalah atau illegal content atau sering disebut sebagai kadang-kadang juga disebut sebagai sampah-sampah informasi yang ada di media sosial. Kenapa? Karena memang semua orang bisa menjadi komunikator, termasuk dalam politik. Kalau dulu yang namanya kampanye itu ya penentu yang melakukan kampanye hanya politisi. Sekarang kampanye di media itu tidak hanya politisi, ya simpatisan, ya buzzer, ya siapapun, ya mak-mak dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai netizen as political communicators. Ya, komunikasi tidak lagi seperti dulu. Komunikasi massa yang banyak berpengaruh, yang bisa menyebar kemana-mana. Sekarang tidak komunikasi massa saja, tapi namanya mass self communication. Komunikasi secara masif, menyebar secara masif, tapi lewat self to self, lewat person to person. Itu yang disebut Manuel Castells sebagai mass self communication. Itu bentuk baru penyatuan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Nah, itu yang terjadi sekarang. Makanya sekarang itu boleh dikatakan siapa yang mampu membuat pesan yang menarik, maka akan berlaku namanya teori 10-90 communication. Pesan menarik dibuat oleh 10% orang atau energi 10%, hasilnya 100%. Yang 90 dari mana? Yang 90% dari partisipasi relawan, netizen yang karena tertarik dia ikut nyebar atau ikut membuat hal yang sama. Itu yang terjadi di komunikasi politik, terjadi di komunikasi sosial maupun juga di bidang-bidang lain. Sekarang ini komunikator itu bisa menjadi profesi baru. Komunikator politik itu muncul tidak hanya politisi, tidak hanya aktivis, tapi juga siapapun bisa jadi buzzer, bisa jadi orang-orang bayaran, tapi juga bisa menjadi aktivis-aktivis yang memang dia karena keinginannya. Nah, sekarang persoalannya ketika perubahan seperti itu, apakah kita siap menghadapi disruption atau perubahan-perubahan yang mengubah model bisnis? Ada beberapa yang melihat tapi diam saja, tidak berubah. Ini karena perubahan ini banyak ini yang ditentukan. Perubahan yang terkait dengan dunia pendidikan. Karena apa? Bisnis masa depan berbeda dengan yang masa lalu, jadi pendidikan juga harus berubah. Perubahan dari kalangan pebisnis. Bisnis masa depan berubah, maka manajemen bisnisnya juga harus berubah. Perubahan macam-macam ini, regulasi, aturannya juga berubah. Karena apa? Karena cara berkomunikasi berubah, cara mereka aktivitasnya di dunia internet berubah dengan dulu sebelum ada internet. Disinilah maka ada yang namanya disruption. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga fenomena di era digital ini adalah fenomena yang disebut fenomena OTT lokal. Kalau tadi sudah saya singgung tentang Facebook, tentang Google, tentang YouTube, itu OTT global, buatan dari negara lain, buatan dari Amerika katakanlah begitu. Kalau Baidu dari Cina, ya.
Indonesia ternyata juga punya OTT tapi lokal. Salah satu yang terbesar, yang fenomenal adalah Gojek. Gojek sekarang sudah melewati angka valuasi 10 miliar US dollar. Artinya dia bukan lagi unicorn, tapi sudah menjadi dekakorn. Wah, ini konsep baru lagi nih, dekakorn. 10.000 US dollar. 10 juta US dollar. Dia menjadi sebuah startup lokal yang termasuk yang besar dan sudah masuk ke berbagai negara. Selain di Indonesia kemarin dia juga bisa mengalahkan Uber, setengahnya begitu. Sekarang udah masuk ke Vietnam dan beberapa negara lain juga sudah masuk yang namanya Gojek. Dan Gojek ini tidak main-main. Dia bukan hanya OTT yang terkait dengan transportasi, tapi Gojek juga melayani banyak hal. Ada GoSend, yaitu pengiriman barang, ada GoFood, pembelian makanan, ada GoPay, bisa untuk membayar, untuk membeli. Ini kayak fintech, kayak perbankan model baru gitu ya. Ada GoMassage bagi yang suka pijat. Bahkan juga di dalamnya ada fitur komunikasi. Pelaku Gojeker atau pengemudi Gojek itu bisa berkomunikasi dengan yang memanggil dia, yang menggunakan jasanya. Ini berarti apa? Berarti ada cikal bakal media komunikasi juga. Gojek juga bisa menjadi tempat orang beriklan. Gojek juga bisa dikembangkan menjadi seperti platform komunikasi kayak WhatsApp. Kalau kita mau. Dan itulah yang terjadi. Sudah di-download 53 juta orang Indonesia, itu besar sekali. Nah, ini makanya logis kalau Gojek itu bisa mengalahkan Garuda Indonesia dari sisi valuasi, mengalahkan BUMN yang lain. Dia cepat sekali. Karena apa? Karena dia adalah masa depan Indonesia. Begitu pula ada yang lain, misalnya ada Traveloka, ada Bukalapak, ada kemudian Tokopedia dan juga startup lain. Ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia masa depan. Kekuatan ekonomi dalam konteks digital. Tapi ini tidak hanya ekonomi, jangan lupa. Dia juga bisa menjadi entitas politik. Kenapa? Karena bisa dipasang iklan. Dia juga dipakai oleh jutaan orang. Dia juga bisa bahkan bisa menghantarkan pesan kalau memang mau dipakai. Nah, ini potensi-potensi ke depan. Makanya saya katakan bahwa perubahan-perubahan itu begitu cepat. Tinggal kita siap atau tidak. Termasuk Indonesia sudah memiliki yang tadi dekakorn dan unicorn. Di Asia Tenggara itu ada 7 unicorn. Itu yang 4 di Indonesia. Ya, 4 di Indonesia dan 1 sudah masuk dekakorn, sudah masuk 10 miliar US dollar. Jadi ini luar biasa. Dan itu adalah peran anak-anak muda karena penemunya anak-anak muda seperti Nadiem Makarim itu umur 27 tahun dia menemukan Gojek. Sementara William Tanujaya yang menemukan atau pendiri Tokopedia, waktu itu dia masih umur 28 tahun saat mendirikan Tokopedia. Begitu pula Bukalapak, Ahmad Zaki, 24 tahun waktu dia membuka atau membesarkan Bukalapak. Juga Ferry Unardi, 26 tahun. Anak-anak muda ini sekarang usianya udah 30-an tahun, tapi mereka sudah masuk sebagai bagian dari 50 besar orang-orang terkaya di Indonesia dalam usia yang kepala 3. Ini luar biasa. Dulu namanya orang terkaya di Indonesia itu pasti orang tua-tua. Pak Lim Suliyong, Pak William Suryajaya, Pak Prabowo Sutejo. Orang-orang tua. Sekarang anak-anak muda. Inilah perubahan. Perubahan yang begitu cepat. Karena teknologi, siapa yang tidak siap akan ketinggalan. Begitu pula dalam konteks politik maupun juga konteks ekonomi. Masih banyak anak-anak muda yang berkreasi di dunia digital. Ada di startup, apakah itu startup Ruang Guru, startup Halodoc, startup Modalku, startup macam-macam, banyak sekali berkembang. Nah, ini juga bisa menjadi contoh bahwa masa depan Indonesia sekarang sedang diperjuangkan oleh anak-anak muda. Sama dengan pada era kemerdekaan,
anak-anak muda yang memerdekakan Indonesia. Bung Karno itu berjuang untuk Indonesia itu pada usia 24 tahun. Bung Hatta juga usia 24 tahun saat dia menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Begitu pula Dr. Sutomo ketika mendirikan yang namanya Budi Utomo di Stovia, itu masih usia 20 tahun. Artinya anak-anak muda semua. Pesumpah Pemuda itu juga anak-anak muda. Nah, sekarang ekonomi juga anak-anak muda. Inilah saatnya bahwa dalam konteks seperti ini kita pun juga memberikan apresiasi, punya semangat pada anak-anak muda, karena memang dunia ke depan ini sangat ditentukan oleh anak-anak muda. Sementara bisnis-bisnis masa lalu, bisnis-bisnis yang sudah mapan banyak terdisrupsi. Misalnya ada catatan, bank di Swiss itu menurut yang Mayer dan Soberger dan Ramge dalam bukunya tentang disruption tahun 2018, dia catat bahwa sejak 2005 10 bank di Swiss itu tutup tiap tahun. Karena apa? Karena inovator tak lagi datang ke bank sekarang ini. Inovator datangnya untuk tadi startup datangnya ke sana. Dan itu justru ada di pengembangan teknologi. Misalnya kalau di Amerika di Silicon Valley, kalau di India itu di Bangalore. Jadi Bangalore, Silicon Valley itu adalah simbol-simbol perkembangan teknologi sekaligus finansial dunia. Ya, itu perkembangan. Jadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi untuk sukses di era digital itu membutuhkan sebuah strategi. Apa strateginya? Salah satu strateginya adalah yang dikenal dengan namanya Blue Ocean Strategy. Jadi kalau mau sukses, mengejar sukses, harus tahu Blue Ocean Strategy. Apa itu Blue Ocean Strategy? Ini sebuah strategi yang disampaikan oleh Chen Kim dan Reni Mauborne. Itu adalah begini, bahwa startup atau mereka yang ada di dunia digital itu akan sukses kalau dia menjadi inovator pertama atau yang berkreasi di bidangnya yang paling awal, dan kemudian dia ambil kesempatan di situ. Bukan follower yang ikut-ikutan itu agak sulit untuk bisa sukses, tapi harus yang kreatif, yang dia di tengah lautan, itu di lautan yang biru itu di depan, sehingga ombak yang ada di belakangnya terkena ombak, dia justru memperoleh yang namanya kesegaran di lautnya, itu dia yang pertama gitu. Itu yang namanya Blue Ocean Strategy. Jadi artinya apa? Harus ada kreativitas, harus ada yang namanya inovasi baru. Tidak bisa ikut-ikutan. Itu hal-hal yang baik dari perkembangan teknologi. Tapi ada juga hal-hal yang mengkhawatirkan dari perkembangan teknologi. Misalnya tadi, kita tahu bahwa ada yang namanya big data. Semua aktivitas kita tercatat, terrecord di dalam aplikasi atau platform teknologi. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya selama terkoneksi dengan internet tercatat oleh Google, tercatat oleh WhatsApp, tercatat oleh Facebook. Kemana saya pergi, di mana saya belanja, di mana saya pas lagi update status, semua tercatat. Tapi tidak hanya itu. Yang terjadi adalah bahwa semua aktivitas kita ini kalau tercatat, maka kalau ada aktivitas yang dulu buruk, perilaku yang buruk tidak hilang di dunia digital. Makanya ada buku yang ditulis oleh Daniel Salove. Daniel Salove mencoba untuk melihat bagaimana reputasi orang per orang ataupun organisasi itu semakin sulit di era digital. Kenapa? Karena orang bisa menelusuri track record jejak digital yang buruk-buruk kalau kita berperilaku buruk. Sehingga keburukan itu tidak hilang di dunia digital, ada jejaknya. Jadi kalau istilahnya
kita ini dicatat oleh malaikat raqib dan atid di dunia digital, kita dicatat oleh teknologi. Jadi ada malaikat raqib dan atid di dunia teknologi. Sehingga hati-hati dalam perilaku kita. Kalau Anda suka bukain konten-konten negatif, atau Anda suka nge-share hoax, nge-share konten-konten negatif, perilaku Anda ini akan tercatat. Sehingga Anda diketahui, oh ternyata karakteristik Anda orang yang buruk, yang suka nyebar kebohongan. Dan itu akan tercatat terus. Itulah makanya Salovey mengatakan reputasi orang di era digital itu bisa hancur karena gosip, bisa hancur karena rumor, tapi juga hancur karena apa? Karena track digital, jejak digital tadi. Termasuk yang privacy pun bisa terungkap. Perilaku-perilaku yang privacy, bukain bokep, ketahuan. Kalau kita cek di di big datanya akan ketahuan. Nah makanya disitulah manusia di era digital perlu tahu dan perlu lebih jujur, lebih hati-hati. Jangan sekali-sekali membiarkan berperilaku yang buruk, karena sebenarnya bisa ditelusuri oleh orang lain, apalagi kalau bermain politik. Itu tinggal dibuka, masa lalunya dibuka, itu sudah menjadi bagian dari black campaign, ya. Itu atau negatif campaign, bukan black campaign ya, negatif campaign, karena memang faktanya ada. Disitulah makanya teknologi digital ini memang menempatkan data itu sangat penting. Data merupakan kapital yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Untuk apa? Untuk sebagai kekuatan mereka di dalam berkompetisi. Jadi kalau istilahnya ada buku namanya Reinventing Capitalism yang ditulis oleh Thomas Ramge, itu mengatakan bahwa Victor Mayer dan Thomas Ramge tahun 2018 yang lalu mengatakan bahwa di era ekonomi digital yang diperlakukan kalangan kapitalis ini adalah menguasai data. Jadi kalau dulu perusahaan-perusahaan besar itu ingin menguasai uang sebanyak-banyaknya, sekarang yang diinginkan adalah data. Karena data itu juga uang. Dengan menguasai data, maka dia bisa mengetahui perilaku konsumen, mengetahui perilaku komunikasi mereka, sehingga ketahuan potensi-potensi yang terjadi. Dan itu menjadi modal masa depan. Makanya Anda lihat, banyak sekali aplikasi-aplikasi itu gratis. Apakah Anda pakai WhatsApp, pernah disuruh bayar sama WhatsApp? Enggak kan? Tidak. Tapi apakah WhatsApp itu berarti adalah perusahaan yang mencari lillahi ta'ala, ridha Allah gitu? Enggak juga. Karena apa? Karena data Anda itu terkumpul. Nah data ini yang mahal. Data ini yang kemudian bisa dipakai untuk apa saja. Baik untuk untuk bisnis, untuk politik, maupun juga untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam era digital. Karena nanti nggak perlu survei, asal buka big data selesai, gitu kan. Nah inilah maka reinventing capitalism. Seakan-akan memang kapitalismenya sekarang berubah nih, yang kapitalisme itu anak-anak muda. Tadi saya katakan anak muda. Oh kalau di Amerika ada Larry Page yang punya Google, anak muda itu. Oh atau Mark Zuckerberg, anak muda itu. Mark itu kan punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp. Anak muda. Tapi sebenarnya sama. Anak muda maupun orang tua sama. Apa? Ingin menguasai orang lain. Dulu menguasainya adalah menguasai uang, sekarang menguasainya adalah menguasai data. Dan data itu adalah akan menjadi alat efektif untuk menguasai orang lain. Itu perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya beberapa waktu yang lalu Anda pernah dengar yang namanya Cambridge Analytica. Pernah dengar nggak? Cambridge Analytica itu sebuah perusahaan dari Inggris yang memberikan konsultasi politik, tapi bisa juga memberikan data-data tentang perilaku politik dari masyarakat yang akan mereka jadikan sasaran. Cambridge Analytica mengambil data dari Facebook, mengambil data dari platform-platform digital tertentu. Dia tahu jutaan pengguna Facebook, aplikasinya itu dia ambil, begitu kan? Dia tahu bagaimana
berapa banyak yang berafiliasi politik ke A, berafiliasi politik ke B, dan itu kemudian data-data itu yang kemudian dipakai untuk apa? Untuk propaganda. Dia suntikkan pesan-pesan tertentu sesuai dengan karakter orang per orang, sesuai dengan big datanya. Kalau misalnya ini belum punya pilihan, disuntikkan apa, didekatkan dengan situs apa, didekatkan dengan pesan-pesan apa. Itulah Cambridge Analytica. Sehingga Cambridge Analytica dicatat oleh dunia sebagai sebuah analitika politik yang boleh dikatakan dia menggunakan data digital tapi dengan cara-cara yang agak menghalalkan segala cara, dalam artian agak dirty gitu ya. Dirty itu kotor gitu ya. Mungkin bukan menghalalkan segala cara tapi lebih kotor. Karena apa? Dia menyuntikkan pemikiran. Ada asumsi begini, untuk mengubah politik kata dia harus diubah dulu cara pandangnya dan budaya masyarakatnya. Karena politik itu mengalir dalam budaya. Untuk mengubah budaya maka ubah dulu masyarakatnya. Gimana cara mengubahnya? Nah ini yang pernah disampaikan oleh Christopher Willey, mantan programmer Cambridge Analytica, pakai operasi psikologi yang dilakukan dengan cara mempengaruhi emosi, nalar audiens, di setiap target diperlakukan secara personal. Misalnya begini, kalau saya tidak suka, saya mayoritas, bagian dari mayoritas dan tidak suka pada minoritas tertentu, itu dimanfaatkan, diberi informasi-informasi bahwa minoritas itu yang membahayakan dan minoritas itu jahat. Sehingga saya semakin tidak suka dengan minoritas. Lalu pilihan politiknya mendukung yang anti minoritas, yang orangnya memang pro mayoritas. Nah, ini permainan. Ada kadang-kadang menggunakan hoax, menggunakan propaganda, tapi basisnya adalah data. Maka yang terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Di Amerika, Donald Trump yang terkenal agak rasis katakanlah, terkenal tidak demokratis, bahkan benci dengan imigran, benci dengan dunia luar, tapi menang kan gitu kan. Nah ini cara-cara, ini namanya Cambridge Analytica. Basisnya apa? Data. Nanti akan saya sampaikan juga dalam kuliah berikutnya tentang hoax. Karena ini dikaitkan dengan hoax dan propaganda. Nah, karena data itu penting, maka banyak negara berebut data. Banyak negara berebut teknologi yang basisnya data. Anda pernah dengar bagaimana Amerika ribut dengan Cina? Apa yang terjadi? Cina tidak mau teknologi Amerika atau platform-platform Amerika masuk di negaranya. Kita tahu bahwa yang namanya Google tidak bisa masuk Cina. Tapi yang dikembangkan di Cina adalah Baidu. Kita tahu bahwa yang namanya Facebook yang di sini marak nggak bisa masuk Cina. Tapi di Cina yang dikembangkan adalah Renren. Renren itu buatan Facebook, buatan Cina. Data-data orang Cina karena nggak ada di Facebook, nggak ada di Google, otomatis nggak ada di Amerika. Kita tahu kalau orang Indonesia suka pakai Twitter, orang Cina nggak mau pakai Twitter, nggak boleh pakai Twitter, tapi menggunakan Weibo. Begitu pula kalau jual beli juga mereka menggunakan Alibaba, Alipay yang milik mereka. Nah ini teknologi-teknologi itu ternyata yang terkait dengan platform itu juga terkait dengan perebutan data. Karena datanya orang Cina tidak bisa masuk ke perusahaan-perusahaan Amerika, begitu gentian ketika Cina ingin mengembangkan teknologinya ke negara-negara barat, dipersulit oleh Amerika. Memang yang dipersulit pertama adalah Huawei. Huawei itu seakan-akan hanya teknologi perangkat keras, tapi Huawei juga punya teknologi-teknologi ikutan. Apa yang terjadi? Perang teknologi. Tak lain sebenarnya adalah perang perebutan data. Itu yang harus kita catat. Kenapa? Memang data adalah sesuatu yang sangat signifikan pentingnya bagi sebuah negara atau bagi sebuah korporasi. Nah, tantangan di masa depan kita harus jaga data kita. Tantangan di masa depan manusia-manusia yang menghadapi perkembangan teknologi itu juga harus banyak
kita mempelajari bagaimana supaya manusia, sumber daya manusia tidak tergantikan oleh mesin-mesin teknologi. Maka yang diajarkan di sekolah-sekolah juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh teknologi. Ya, karena teknologi memang memaksa orang untuk belajar, memaksa orang untuk mempelajari banyak hal. Tapi bagaimanapun juga kalau kita hanya menjadi orang yang tangkas terampil tapi keterampilannya bisa digantikan oleh teknologi, itu kita akan terdisruption. Menurut Jack Ma, nah ini Jack Ma dari Cina, kita kan belajar dari Cina juga boleh. Ada istilah utlubul ilma walau bisin, walaupun itu sering orang mengatakan wah ini hadisnya enggak kurang afdol, ya memang parawinya enggak, tapi logikanya bagus. Belajar di negeri Cina. Kenapa Cina sekarang berkembang pesat? Nah, apa yang diajarkan Jack Ma? Kita perlu belajar tentang culture, soft skill. Jadi kalau Anda menguasai soft skill dan culture, itu teknologi tidak akan bisa mengalahkan Anda. Karena apa? Ketika kita belajar budaya, justru kita bisa berkreasi dalam konteks budaya. Ya. Imajinasi, kreativitas, itu harus kita kembangkan di dunia pendidikan kita. Wisdom atau kebijakan, itu juga harus dikembangkan. Karena teknologi itu tidak bisa bijak. Teknologi itu ya alat, mekanik gitu. Tidak ada namanya kebijakan. Tapi manusia itu bisa. Nah, makanya kemanusiaan, humanity ini yang harus kita kembangkan. Kemudian empati. Kemudian etika moral. Supaya berbeda dengan mesin atau robot. Nilai kemanusiaan, ajaran agama. Bahkan juga yang sulit untuk dilakukan adalah teamwork, kolaborasi. Itu harus kita kembangkan. Karena apa? Banyak sekali contoh-contoh kemajuan, suksesnya suatu negara, suksesnya suatu perusahaan, suksesnya suatu gerakan politik itu karena kerjasama atau kolaborasi. Saya sering mencontohkan kalau di sekolah-sekolah kita ini kan kalau sedikit kolaborasi malah nggak boleh. Kalau ada anak saling kerjasama gitu kan, oh kamu kerjasama, itu nggak naik dia, nggak lulus dia. Saya kalau untuk mata kuliah tertentu ada mahasiswa yang kerjasama saya biarkan aja, saya anggap bagian dari kolaborasi gitu. Tapi tentu yang produknya terkait dengan hasil untuk kerjasama. Karena emang di Indonesia ini kadang-kala kita sulit sekali untuk kerjasama. Dan yang nggak kalah penting adalah kemampuan untuk bicara. Storytelling, kemampuan untuk mengekspresikan sikap, kemampuan untuk mengekspresikan pendapat. Itu penting sekali dalam bentuk apapun. Mau dalam platform apapun, itu penting. Jadi bukan hanya menguasai teknologi semata, tapi juga kemampuan manusiawi ini yang harus diasah. Itu ke depan. Nah, di bidang politik, di masa yang akan datang, juga akan semakin canggih. Yaitu apa? Hoax semakin canggih. Ada teori-teorinya, ada strateginya menyebarkan hoax. Akan terjadi class civilization. Media sosial itu tempat pertarungan ideologi, pertarungan identitas. Itu di media sosial. Itu yang akan terjadi dan sedang terjadi. Kemudian negara juga semakin lemah sebenarnya dalam konteks komunikasi. Negara itu tidak punya kekuatan seperti pada era-era di mana negara menguasai segalanya. Dulu negara itu bisa mengontrol televisi, mengontrol surat kabar misalnya begitu. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit dan negara efektif. Sekarang nggak bisa. Di negara manapun sekarang sulit sekali mengontrol media. Kenapa? Karena semua orang adalah media. Kecuali kalau harus mengeluarkan dana yang sangat besar dan melarang internetnya hanya internal begitu seperti Korea Utara, itu bisa. Tapi kalau terbuka, negara dengan open sky policy tidak akan mampu untuk mengontrol. Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan negara itu masih bisa seperti pada era-era masa lalu. Seperti kalau katakanlah kalau di Indonesia era Orde Baru, tidak bisa. Itu sekarang sudah berbeda perubahan. Teknologi sudah mengubah segalanya. Itu yang disebut sebagai the death of the power. Jadi power itu sekarang sudah terdisperse, terbagi-bagi ke banyak kekuatan, ya. Kemudian hilangnya ruang publik, ruang pribadi, hilangnya ruang pribadi atau privacy semakin terjadi. Kita semakin terbuka, perilaku kita semakin bisa diketahui banyak orang. Karena apa? Karena kita terkoneksi dengan internet, dengan
media sosial sehingga apapun kita ini ketahuan. Bahkan juga kita dipaksa untuk egaliter. Anda seorang ustadz, Anda seorang kiai, kalau di media sosial Anda bisa diperlakukan seperti anak kecil oleh orang lain. Anda seorang profesor, seperti saya profesor, saya harus bisa menerima ketika saya dikritik oleh siapa yang saya nggak jelas. Itulah di media sosial, bahwa pribadi itu equal, tapi juga privasi kita banyak sekali bisa diketahui, dibongkar oleh banyak orang. Nah, itu. Kemudian juga terjadi kesenjangan karena penguasaan teknologi. Ada orang-orang yang menguasai teknologi secara canggih dan kemudian memanfaatkannya, tapi masih banyak masyarakat yang tertinggal, yang asik dengan kultur masa lalunya. Itu juga terjadi. Dan sekali lagi yang penting adalah regulasi, hukum menjadi lebih penting untuk mengatur perubahan-perubahan ini. Banyak hal-hal baru yang harus diatur oleh hukum. Negara, orang-orang yang bekerja untuk negara harus paham kira-kira apa yang harus diregulasi dalam kondisi yang berubah ini. Demikian kuliah saya tutup dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.